Ben menuangkan serbuk ke dalam cairan khusus. Setelah diaduk, dia mencelupkan jarinya, lalu menggambar wajah di meja. Kemudian mengeluarkan reflektor untuk melihatnya. Setelah itu Ben mencelupkan koin kuno. Kemudian menjual koin itu dengan harga yang tinggi. Koinnya dikirim ke kepala departemen museum. Saat Abi membuka kotak itu, dia terlihat menyukainya. Dia terus menatapnya dengan senang. Saat ini Riley seperti sedang merekam. Tapi kameranya memancarkan sinar laser. Sinar lasernya diarahkan ke sistem sensor alarm. Pada saat itu polisi menemukan lemari nomor 8 dibobol. Jadi petugas segera menghubungi Abi. Abi memerintahkan untuk memulai tindakan defensif. Harta di lemari nomor 8 diturunkan ke ruang penyimpanan. Kemudian Abi pergi ke brankas keamanan. Lalu memasukkan kata sandi brankasnya. Tapi dia kesulitan memasukkan kata sandinya. Setelah Abi masuk ke brankas, Riley segera masuk ke ruangan tersembunyi. Lalu membuka sistem kamera museum. Dia memasukkan kamera palsu ke dalam pipa. Setelah semuanya selesai, mereka telah melihat semua yang ada di brankas. Setelah memeriksanya, sensor peringatan di lemari nomor 8 sudah rusak. Jadi mereka memindahkan harta itu ke tempat lain. Sekarang Ben berpura-pura menjadi petugas reparasi. Dia mendapatkan alasan yang baik untuk masuk ke museum. Setelah masuk ke dalam, Ben langsung lari ke toilet. Lalu melepaskan seragam stafnya, dan menggantinya dengan pakaian mewah. Kemudian membuang pakaian itu ke tempat sampah. Ben mengambil obeng kecil. Setelah merapikan rambutnya, dia langsung bergabung ke pesta. Ben pergi ke klaster untuk menemui Abi. Kemudian dia menerima gelas anggur dari mereka. Setelah itu Ben beralasan untuk pergi ke toilet. Lalu dia membuang semua anggurnya dari gelas. Dia menaruh gelasnya di atas kain. Lalu ambil cairan yang dibuatnya. Ben memasukkan gelas itu ke dalam kantong plastik. Hanya dalam 1 menit sidik jari yang menempel pada gelas sudah terlihat. Dia langsung mengenakan sarung tangan. Lalu dengan hati-hati meletakkan sidik jari itu di sarung tangannya. Saat ini Riley sedang mengatur status kamera ke keadaan statis. Kemudian Ben menggunakan sidik jari itu untuk membuka lift ke brankas. Sampai saat dia mencapai gudang keamanan. Dia membuka keyboardnya, lalu cahaya senter diproyeksikan ke keyboard. Tanda reflektif itu dilaporkan kembali kepada Riley. Ben berusaha untuk memecahkan kata sandi brankasnya. Setelah memasukkan kata sandinya, akhirnya pintu brankas berhasil dibuka. Saat menarik kain penutup harta di lemari nomor 8, ternyata di dalamnya adalah proklamasi kemerdekaan senilai $1 miliar. Berikutnya dia membuka semua sekrupnya. Setelah melepaskan semua sekrupnya, dia mengambil manifesto di dalamnya, lalu menggulungnya dan dimasukkan ke dalam tas. Kemudian naik lift untuk kembali ke pesta. Pada akhirnya dia berhasil mendapatkan harta seharga $1 miliar. Gadis itu melempar petasan di depan museum. Ledakannya telah menarik perhatian penjaga. Lalu gadis itu menerobos masuk ke dalam museum. Saat ini dia berpura-pura menjadi master restorasi lukisan. Dia berhasil mendapatkan lukisan yang sama persis seperti aslinya. Kemudian membawa lukisan asli dan palsu. Lalu dimasukkan ke koper yang berbeda. Dan saat membuka kopernya, lukisannya terlihat sangat bagus. Dan bagian yang menghadap ke bawah adalah lukisan palsu. Kemudian dia membawa lukisan itu untuk diperiksa. Pria itu memegang koper yang di dalamnya berisi 800.000 pound. Tapi gadis itu meminta 900.000 pound. Dulu harganya 800.000. Sekarang harganya naik menjadi 900.000. Kalau tidak aku akan membawa lukisan itu pergi. Karena bos sedang terburu-buru. Jadi dia akan membelinya. 900.000 pound. Kenapa kamu terburu-buru? Gadis itu segera mendongak. Setelah mendengar ini, dia tidak tahu bahwa keluarga ini sangat murah hati. Apakah lukisan itu barang asli? Bagaimana bisa aku menjual barang palsu? Jadi dia menawarkannya lagi dengan harga 900.000. Jika tidak dia tidak akan menjualnya. Lalu gadis itu suka kopernya. Kali ini lukisannya berubah menjadi palsu. Saat ini bos tidak tahu apakah lukisan itu asli atau palsu. Lalu menyuruh bawahannya untuk memberikan uangnya untuk gadis itu. Gadis itu mendapat 900.000. Kemudian dia bergegas keluar. Pada saat bos pulang, dia mencium bau yang aneh pada lukisan itu. Baunya sangat menakjubkan. Lukisan ini memang sangat berharga. Kemudian ada noda tinta di hidungnya. Dia seperti sudah dibodohi. Sekarang dia curiga bahwa lukisan ini palsu. Pada titik ini dia bergegas untuk memeriksanya. Bos, lukisan asli yang dibeli telah ditukar. Bos sangat terkejut mendengarnya.
Tapi di sisi lain gadis itu bertindak dengan sangat cerdik. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.